salaman. Nggak boleh salaman, nggak boleh salaman selesai salat. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat dia nggak salaman, sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat dia salaman, itu namanya sunnah. Apa namanya? Sunnah. Tapi kalau sebelum sholat sudah salaman, sebelum sholat sudah salaman tadi, kemudian sholat, habis sholat dia salaman lagi, itu namanya mubah. Apa namanya? Mubah, boleh. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman, itu nggak boleh. Apa kabar Pak Wakapolres? Itu nggak boleh, batal sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari Pekanbaru ke Manokwari, singgah sebentar di Raja Ampat. Itu perjalanan saya. 6 tahun yang lalu saya datang ke Raja Ampat, tabligh akbarnya di masjid sebelah kecil. 2025 saya datang di Masjid Agung besar. Berarti 5 tahun lagi nanti ada masjid lebih besar lagi. Oh, diaminkan. Hebat Raja Ampat ini. Kabupaten tapi masjidnya level provinsi. Ini masjid besar, menjadi kebanggaan. Nanti kalau saya pulang ke Sumatera, ditanya sama orang Riau, bagaimana Raja Ampat itu Ustaz Somad? Cantik, masjidnya besar sekali, jamaahnya setengah. Mudah-mudahan anak-anak kita memakmurkan masjid ini ramai sampai hari kiamat, insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi malam ini niat kita yang pertama adalah menyambung tali. Soalnya bulan Agustus ini tali bukan disambung, malah ditarik-tarik. Namanya tarik tali. Tapi di Masjid Agung Raja Ampat
malam ini kita menyambung lagi yang selama ini tidak jumpa, tidak ketemu, tidak bertatap muka, tidak bersalaman. Alhamdulillah, pulang kita dari masjid ini insya Allah rezeki bertambah, umurnya berkah. Saya bisa ketemu dengan Kiai Ketua Majelis Ulama, Ketua PHBI, Panitia Hari Besar Islam, ketemu dengan Bapak Wakapolres, mewakili Bapak Kapolres. Kalau tuan pergi ke kalinya di depan Stay Impress, kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres. Wah, banyak yang amin kan Pak Waka. Bisa bertemu dengan Tuan Imam, ibu-ibu badan kontak majelis taklim, dan sponsor kita. Tadi saya sudah masuk ke resort, buka pintu, masuk kamar, terlihat lautan. Lalu kemudian ketika saya melihat lautan, Masya Allah, Tabarakallah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang engkau ciptakan ini sia-sia. Tabligh akbar Ustadz Somad tidak nakal. Kalau datang ke Raja Ampat, nginapnya di The Coral. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim ini bisa kita laksanakan kalau kita tidak merasa diri lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain. Betul? Betul. Ini semua yang ada malam ini adalah, walaupun bapak-bapak kita berseragam polisi, walaupun ibu-ibu kita pakai baju baru hari raya, walaupun bapak-bapak kita orang kaya, ada orang Bugis Makassar, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada macam-macam yang tidak saya sebut, jangan tersinggung, saya nggak ingat. Kakak kelas saya langsung terbang 2 jam dari Makassar, Ustadz Anwar Sadat, beliau senior saya di Mesir, datang ke Sorong, ikut ke Raja Ampat untuk mengawal. Masya Allah, kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli sendal jepit. Sudah lama saya tausiah, baru malam ini drone masuk ke masjid. Tolong lambaikan tangannya ke drone. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita silaturahimnya di warung kopi, lupa berzikir mengingat Allah. Kalau kita silaturahimnya di hotel, ruangannya tertutup, azan nggak kedengaran, rapat, meeting, kumpul, zuhur tinggal, asar melayang. Tapi kalau kita kumpulnya di masjid, insya Allah bernilai iktikaf. Nawaitul iktikaf, saya niat iktikaf di hadzal masjid, di masjid ini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita keluar dari masjid ini mendapatkan pahala iktikaf berjam-jam di masjid yang mulia ini insyaallah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Andalusia, saya kalau udah jelaskan Andalusia banyak yang nanya-nanya, Andalusia itu di mana Pak Ustaz? Indonesia. Ini Indonesia. Yang saya ceritakan ini Andalusia. Apa namanya? Andalusia.
Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona. Oh, tahu. Spanyol, Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Ini yang Spanyol. Andalusia dulu namanya. Sekarang Masjid Cordoba, Masjid Al-Amra, masjid cantik dan besar, tidak ada orang sholat karena sudah menjadi museum peninggalan sejarah, dilindungi oleh PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan. Dilindungi oleh UNESCO sebagai barang peninggalan. Apakah mau masjid yang besar ini jadi museum? Jangan sampai. Apakah mau masjid ini diambil oleh PBB? Jangan sampai. Maka kalau kita sayang dengan Masjid Agung Raja Ampat ini, Tabligh Akbar Waisai, Masya Allah, tidak ada gambar ketua PHBI, tidak ada gambar ketua Majelis Ulama, tidak ada gambar kepala kantor Kementerian Agama, cuman gambar saya sendiri saja. Besar. Begitulah orang Raja Ampat memuliakan Abdul Somad. Mereka tahu ustadznya kecil, dibuat gambarnya besar. Bagi yang belum bisa berfoto, jangan berkecil hati, nanti berdiri saja di bawah. Tapi tolong panitia, selesai acara ini, tolong foto poster baliho ini disimpan baik-baik, digulung, disimpan di kantor PHBI. Jangan sampai terbuang. Saya khawatir nanti ada yang mengambilnya dijadikan penutup WC. Soalnya saya melihat di beberapa tempat kemarin baliho-baliho pilkada, pilpres dan caleg banyak yang dijadikan sebagai penutup WC di pinggir sungai. Khawatirnya ada yang mengambil, daripada dibuang dijadikan penutup bagian dalam. Jangan dibayangkan sekarang. Bisa dijaga? Apanya yang dijaga? Masjid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga masjid ini? Yang pertama adalah dengan silaturahim. Ketika kita ketemu namin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani bertemu, wa yatasafahani berjabat tangan. Mohon maaf bapak-bapak, kakak-kakak, mohon maaf ibu-ibu, tadi di depan sana anak-anak mau bersalaman, saya sebetulnya mau salaman, panitia nggak ngasih. Jangan salahkan saya, salahkan panitia. Panitia kenapa nggak ngasih? Mereka tahu Ustadz Somad ini kurus, takut tangannya copot. Maukah bapak ibu memaafkan silap salah saya? Kita tidak bisa silaturahim kalau hati kita angkuh dan sombong. Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia diciptakan dari tanah, akan mati masuk ke lubang tanah, dan dia akan dimakan cacing. Jangan ngomongnya kuat-kuat, jaga juga perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, maka silaturahim di masjid. Saya salaman dengan Kiai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Somad masih ingat dengan saya? Masih ingat Kiai, saya peluk, Masya Allah. Saya salaman dengan Tuan Imam, Masya Allah. Dari petang tadi kami didampingi oleh Ketua Persatuan, Ketua Panitia Hari Besar PHBI, Hari Besar Islam, Masya Allah. Tersambung silaturahim. Silaturahim kita di masjid. Bagaimana kalau salamannya selesai sholat? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi.
assalamualaikum warahmatullah, salaman. Ini nggak boleh salaman, nggak boleh salaman selesai salat. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat dia nggak salaman, sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat dia salaman, itu namanya sunnah. Apa namanya? Sunnah. Tapi kalau sebelum sholat sudah salaman, sebelum sholat sudah salaman tadi, kemudian sholat, habis sholat dia salaman lagi, itu namanya mubah. Apa namanya? Mubah, boleh. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman, itu nggak boleh. Apa kabar Pak Wakapolres? Itu nggak boleh, batal sholatnya. Maka silaturahim ini mesti kita jaga. Saya tadi diminta untuk ke depan, kata bapak protokol, panitia mengatakan Ustadz Somad di depan. Saya rasa nggak sopan, kurang adab, membelakangi tuan imam, membelakangi kiai ketua MUI, membelakangi kakak kelas saya. Maka saya minta berdiri di sini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dingin, karena karpetnya di sini. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, bersilaturahim, tersambung, silaturahimnya di masjid. Di masjid tidak ada buat maksiat. Laki-laki perempuan nggak nyampur. Kenapa? Ada satir, ada hijab, ada tirai. Tirainya sudah bagus. Di beberapa masjid saya lihat tirainya selutut. Ini namanya net. Net apa ini yang selutut? Sehingga kalau dibuat tirainya selutut tingginya, yang di depan ini ada anak gadis, yang di belakang sop laki-laki ada anak lajang, itu lain nanti bunyi imamnya. Walladhubi alaihim waladhdallin. Amin. Karena dia melihat ada anak gadis di belakang. Tapi kalau pakai tirai, yang laki-laki tidak melihat perempuan, di sini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Di sini perempuan, ada laki-laki. Ini laki-laki ini mengawal ibu-ibu. Wah, itu dia angkat tangan di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita silaturahim di masjid, insya Allah selamat dari perbuatan maksiat. Saya belum pernah marah-marah karena anak-anak lari-lari di masjid. Enggak apa-apa, asal jangan bapaknya lari-lari. Saya seumur-umur belum pernah marah-marah ada anak-anak yang teriak-teriak di masjid. Enggak apa-apa, selama di masjid masih ada anak-anak, selama di masjid masih bising anak-anak, 20 tahun lagi Masjid Agung Waisai Raja Ampat masih tetap ada yang sholat berjamaah, insyaallah. Amin. 2025 Ustadz Somad datang kemari yang kedua kali. Nanti Indonesia Emas 2045 yang akan jadi panitianya itulah yang sedang lari-lari. Sekarang umur mereka 10 tahun, 2045 umur mereka 30 tahun. Mereka akan menjadi polisi, mereka akan jadi tentara, mereka akan jadi bupati, mereka akan jadi kepala dinas, mereka akan jadi hakim, mereka akan jadi PNS. Amin ya Rabbal. Mereka waktu kecilnya main-mainnya di masjid, lari-larinya di masjid. Makanya kalau ada orang emosi melihat anak masjid, jangan bawa anak masjid, pulang. Akhirnya masjid kita kosong. Memang kuat memang. Saya tadi siang sudah melihat ikan dibawa oleh Bapak Akbar, ketua tim kita, melihat ikan-ikan. Ikannya ternyata mau makan keripik. Kasih ikan, tiba-tiba pas di kamera dinaikkan ke atas, ada juga ikan duyung di atas.
Suara saya udah mau habis karena panas tadi, panas terik, hujan gerimis di tengah laut memberi makan ikan. Jadi saya pikir ini nanti malam tabligh akbar saya nggak bisa suara keras, saya mau tabligh akbar yang lemah lembut saja. Marilah kita mengingat Allah, nanti kita semua akan mati. Tapi saya nggak bisa begitu karena banyak anak-anak. Nggak apa-apa, apa yang saya sampaikan malam ini akan diamalkan anak-anak kita dan pahalanya akan mengalir ke kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak nggak bisa nyuruh anak pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Anaknya nanya, bapak nggak ke masjid? Bapak sudah dewasa. Anak-anak ini mendidiknya seperti memandikan kuda. Bagaimana memandikan kuda? Talinya ditarik masuk ke dalam air, kudanya basah, kita sama-sama basah. Begitulah anak ditarik, dituntun, ditenteng, dibawa tangannya masuk ke masjid. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat pulang dari masjid ini terbuka pintu hatinya sholat insyaallah. Amin. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah laki-laki solehah. Tapi kami laki-laki mau sholat di rumah Pak Ustadz. Ada orang tua kami yang sudah tua duduk di kursi, ada anak kami, istri kami sholatnya di rumah, nanti pulang sholat maghrib, habis sholat maghrib di masjid pulang ke rumah sholat sekali lagi. Loh, tadi udah sholat di masjid. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua di rumah itu mencari fadilah pahala. Boleh sholat 2 kali? Boleh nggak sholat 2 kali? Boleh. Boleh nikah 2 kali? Saudara keceplosan, mohon maaf ya Bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bapak tetap sholat di masjid, paksa-paksakan. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak mendengar ceramah Ustadz Somad, suami saya sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Ibu jangan marah-marah, ibu jangan ngamuk-ngamuk, ibu nggak usah ceramah. Jangan karena sudah mendengar tausiah Ustaz Somad pulang ke rumah panggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan, ini dakwah ini berat, biar aku aja besti. Bapak-bapak yang sudah sholat, istrinya belum sholat, doakan supaya istrinya terbuka hidayah sholat. Yang belum pakai jilbab, doakan ya Allah jauhkan istriku dari mak lampir, nyi blorong, suster ngesot. Bacakan Al-Fatihah pas dia mau tidur malam, bacakan Al-Fatihah, tiup ke kepalanya supaya keluar hantu setannya. Cuman khawatirnya istrinya tahu perbuatan suaminya, lalu dia bilang, masa setan ngusir setan? Sesama setan dilarang saling mengusir. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya insya Allah anak yang soleh, bukan somat. Bapaknya genderuwo, ibunya mak lampir, anaknya tuyul. Tapi ini anak-anak ini insya Allah Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman
adada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahami. Itu yang ujung, mohon maaf ya Bapak Ibu, suara saya jelas atau nggak jelas? Jelas? Alhamdulillah. Saya nggak mau pulang ngaji nanti anaknya, istrinya, suaminya nanya apa kata Ustadz Somad tadi. Sound system kata Pak JK, Pak Yusuf Kala, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Samad. Nama saya Abdul Somad, tapi beliau manggil saya Ustadz Samad. Ustadz Samad kasih tahu sama orang semua bahwa 80% yang berpengaruh itu sound system. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sound system. Imam, Bismillahirrahmanirrahim, sound system. Khatib Jumat, jamaah yang dimuliakan Allah, sound system. Maka sound system, saudara saya yang ada di Papua, kalau mau studi banding bagaimana masjid yang besar tapi sound systemnya tetap bagus, datanglah ke Masjid Agung Raja Ampat. Allahu Akbar. Ini sound systemnya tiap hari kayak gini atau malam ini aja? Tiap hari ya Pak Imam ya. Alhamdulillah. Ada model sound system ini, azan sholat tapi bunyinya azan bayi, azan mau melahirkan anak. Allahu Akbar. Sekuat apapun suara orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu azan lantang, Allahu Akbar. Azan itu yang sampai ke telinga, sampai ke otak. Maka nanti acara Maulid Nabi ini sekarang sudah tanggal 28 Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, buat acara lomba azan. Setuju? Lomba azan. Hadiahnya dari mana? Ya nggak tahu. Cari donatur-donatur kita, minta ke Pak Wakapolres, minta ke Pak Dandim, minta ke Pemda, minta ke pengusaha-pengusaha. Anak-anak kita ini tidak perlu hadiah yang banyak, hanya sekedar mereka tampil ke depan, dipanggil mereka juara azan dalam rangka Maulid Nabi sekabupaten Raja Ampat. Itu membangkitkan percaya diri mereka luar biasa. Ustaz kok tahu? Saya juara azan tingkat SD sekabupaten Asahan, Sumatera Utara. Gambarnya saya lagi azan kelas 5 SD masih ada. Saya posting di Instagram. Sudah pernah lihat? Ketahuan berarti belum follow Instagram saya. Ada kebanggaan luar biasa. Lomba jadi imam, latihan jadi imam. Jangan sampai imam-imam kita lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tuan imam kita masih muda. Kalau melihat dari wajahnya lebih muda dari saya. Bapak Ibu, Ustaz umurnya berapa? Rahasia. Saya lahir 18 Mei tahun 1977. Umur saya sekarang jelita, jelang 50 tahun. Umur 48. Makanya tadi waktu Bapak Ketua PHBI mengatakan saya nggak tua-tua, dari tahun 2019 nampaknya Pak Ketua PHBI perlu beli kacamata. Begitulah beliau membahagiakan hati saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lomba azan, lomba imam, lomba khotib, jangan sampai pengumuman
mohon maaf hari Jumat ini karena khotibnya mencret maka tidak ada sholat Jumat. Nggak ada yang bisa naik jadi khotib kalau diadakan lomba khutbah rukun yang 5. Begitu pengurus masjid pengumuman, mohon maaf nggak ada yang bisa jadi khotib, khotibnya nggak datang, langsung satu orang angkat tangan, saya siap jadi khotib, silakan naik ke atas. Dia pun khutbah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fil muslimin wal muslimat. Duduk dia, habis itu dia berdiri lagi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fil muslimin wal muslimat. Itulah khutbah tersingkat di dunia. Aqimis shalah, qomat, langsung qomat. Selesai sholat Jumat, yang lain nanya, loh kok pendek sekali khutbahnya? Aku bisa, kau pendek pun nggak bisa. Yang penting rukunnya 5 terlaksana. Rukun yang pertama, alhamdulillah. Rukun yang kedua, sholawat kepada Rasulullah. Rukun yang ketiga, baca ayat. Rukun yang keempat, wasiat takwa. Rukun yang kelima, ada doa. Ini anak-anak kita jangan sampai diumumkan oleh panitia karena penyelenggara jenazah lagi sakit maka jenazah harap mandi sendiri. Nggak ada yang bisa melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Tolong Bapak Ketua PHBI buatkan acara pelatihan jenazah. Modalnya besar, enggak ada modal besar, kain putih, apa lagi ya, kapur barus dengan kapas cukup. Iya Pak Ustadz, tapi kalau mandi jenazah itu kan mesti ada bonekanya, harga bonekanya mahal. Enggak usah pakai boneka, cari anak-anak yang paling bandel, izin sama bapaknya, Pak, izin ya Pak, kami mandikan anaknya. Nah, kata bapaknya, mohon maaf, itu memang anak saya, tapi yang ngandung istri saya takut sama istri saya. Izin sama ibunya, Bu, boleh anak ibu nanti kami praktek mandi jenazah? Kata ibu, daripada anak saya, suami saya aja mandikan. Dimandikan. Kalau buat acara penyelenggaraan jenazah, pelatihan, jangan yang ikut itu orang tua, karena orang tua ini yang mau dikebumikan, yang ikut adalah anak-anak muda. Saya Bu, saya Pak, kalau saya mati, saya mau yang memandikan saya anak saya, yang memasangkan kafan anak saya, yang mengkuburkan anak saya, dan yang membacakan talqin anak saya, dan yang mendoakan anak saya. Bayangkan ada ibu-ibu yang sombong, yang angkuh, yang kasar, menyinggung perasaan orang, tiba-tiba mati dan tidak ada orang yang mau memandikannya. Anaknya nggak belajar, akhirnya didesak, kamu yang mandikan. Oke, mereka masukkan ke dalam kamar. Hari pembalasan. Orang sombong yang dulu kaya, yang dulu banyak harta, inilah masanya. Akhirnya mereka semprot pakai pemadam kebakaran. Mereka ambil brus WC. Kira-kira yang saya ceritakan ini bisa terjadi atau tidak? Tidak akan terjadi di Raja Ampat, karena di Raja Ampat ini orangnya baik-baik semua. Tapi di tempat lain bisa saja terjadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi juga tempat belajar. Ini ibu-ibu ada wirid Yasin di Raja Ampat? Ada? Ada? Hari apa Bu?
Biasanya kalau saya tanya hari apa itu serentak semuanya jawab. Tapi kalau nggak jelas tanya. Saya tanya sekali lagi, ibu-ibu di masjid ada acara wirid Yasin. Hari apa? Hari Jumat. Oh, nampaknya nggak sepakat ini. Usahakan sore Jumat habis asar, waktu mustajab berdoa. Di dekat rumah saya ada pengajian Az-Zahra, pakai nama Ustazah Fatimah Az-Zahra. Habis asar baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin tanzilal litunzira qauman ma'um. Saya yakin ada. Soalnya sekarang banyak orang ketika dibacakan ayat surat Yasin nggak jelas pangkalnya, tiba-tiba udah ujung-ujungnya aja. Fayakun turja'un. Tapi tadi waktu ibu baca jelas alhamdulillah. Tapi jangan selamanya baca rame-rame, karena kalau rame-rame semua hafal. Maka tolong minta sama Tuan Imam, tolong betulkan bacaan kami. Kata Tuan Imam, sore Jumat ini bacanya 5 ayat. Ibu yang pertama 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Bagus. Ibu 5 ayat, Bu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhuma wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Itu enaknya kalau rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Mau hafal doa Allahumma hamna nggak hafal. Tadi itu edisi lip sync. Alaikum bil jamaah. Ibu-ibunya wirid Yasin, bapak-bapaknya dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, maghrib ke isya ngaji di masjid. Ibu setuju kalau bapaknya maghrib ke isya ngaji di masjid? Boleh? Jangan sampai bapak nggak ke masjid pasti tanya, kenapa bapak ke masjid? Saya nggak dapat izin dari istri. Kalau ada suami yang ketakutan ke istri sampai ke masjid pun nggak berani, takut sama istri, ini nanti kalau dia meninggal tidak kena azab kubur. Kenapa? Karena waktu mau diazab malaikat, kata malaikat ini nggak usah diazab karena di dunia sudah azab kali. Dan yang saya ceritakan ini tidak ada di Raja Ampat. Ini semuanya adalah laki-laki yang bebas merdeka untuk beramal soleh. Betul? Masya Allah. Dan ini semuanya adalah wanita-wanita solihah bidadari surga. Masya Allah.
Kalau saya lihat dari senyumnya yang lepas, dari ketawanya yang tanpa batas, ini bapak-bapak ibu-ibu di Raja Ampat ini orangnya nggak punya masalah dan nggak punya utang. Karena kalau orang punya utang nggak mungkin senyumnya bisa lepas gini, pasti tertahan. Ini bisa lepas begini, luar biasa. Mudah-mudahan yang masih ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga yang punya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Beberapa masjid orang nggak bisa sholat. Kenapa nggak bisa sholat? Karena sajadahnya kurang. Tapi Masjid Agung Raja Ampat sajadahnya sampai ke belakang penuh, karena sajadahnya keramik. Di beberapa masjid saya sholat pas lagi sujud nahan nafas. Kenapa? Tempat sujudnya bau karena bekas keringat kening, bahkan ada yang tidur ngences. Tapi Masjid Agung Raja Ampat tidak ada. Kenapa? Karena sajadahnya keramik. Sajadah mantap nih, luar biasa. Ini tolong diambil fotonya buat video. Bagi yang punya konten TikTok, Instagram, ambil. Hai guys, kami sedang berada di Masjid Agung Raja Ampat. Anda mengeluh sajadah Anda bau hantu, Anda tidak bisa lama bersujud karena sajadahnya busuk. Itu tidak terjadi di Masjid Agung Raja Ampat. Kenapa? Sajadahnya batu. Masjid ini cantik dan indah. Kira-kira yang saya omongin ini betul apa salah? Betul. Nggak ada alasan orang tidak sholat. Kalau dikatakan, tadi saya saking bingungnya ngelihat masjid nih, saya tanya Pak Ketua MUI, Pak Ketua MUI, itu masjid juga? Iya Pak Ustadz. Yang atas itu apa? Itu lantai 2-nya. Berapa daya tampungnya? 8.000 orang. Berarti ada 8.000 sajadah. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mewakafkan tanah, yang mewakafkan semen, dia orang kaya. Mudah-mudahan rezekinya berkah insyaallah. Kalau pakai APBD, tanda tangannya, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode 10 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Apalagi KPK sekarang lagi ganas-ganasnya. Sebentar-sebentar OTT, operasi tangkap tanduk. Maka pejabat-pejabat yang paling beruntung adalah yang pernah dengan jabatannya membangun masjid. Takbir. Itu kalau saya takbir berarti ceramahnya udah 45 menit. Kalau saya takbir
Itu saya lagi ngukur kira-kira jamaah ini masih kuat atau enggak. Kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Kalau saya ceramah 1 jam lagi masih kuat? Saya nggak kuat. Tadi naik speed, saya antara tidur sama jaga. Saya pikir ada jalan yang belum diaspal. Masya Allah, begitu sampai di tempat snorkeling, saya lihat dari jendela, besar sekali ikannya, rupanya bule. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Siapa yang nggak punya dosa di dunia ini? Betul? Bapak punya dosa, ibu punya dosa, ustadz punya. Jangan kuat-kuat. Kita semua punya dosa. Tapi begitu kita masuk masjid, kita sholat, kita ngaku sama Allah, aku kecil ya Allah, aku nggak ada apa-apanya, yang besar hanya Engkau. Allahu Akbar. Kita ulang 2 kali. Allahu Akbar kabira. Aku malam ini dipuji-puji. Bapak protokol memuji namaku. Ada unjuk rasa. Soalnya lagi musim sekarang. Mana tahu anak-anak itu berhenti kata. Mereka terinspirasi dari Pati. Sampai mana tadi ceramahnya? Bahwa kita semua berdosa, merasa diri hebat karena dipuji-puji. Ustadz Somad, apa kata Bapak protokol? Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad, datang lagi ketua PHBI, Profesor Dokter. Maka saya pegang hidung saya tadi, takut saya dia kembang. Mama saya dibuat panjang sekali 3 meter. Profesor, Doktor, Haji, LC, DESC, ME, PhD. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Betul. Kita ini nanti semuanya akan mati. Bapak-bapak mati. Ibu-ibu Bapak Wakapolres jangan kotor. Ustaz, astagfirullah. Saya pun dibilang mati juga Pak. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ya belum mati, masanya gimana mau mati Pak Ustadz? Inilah enaknya di Raja Ampat. Siapa yang mau mati nggak susah-susah, banyak laut. Daripada buat semak dunia, bagus jadi makanan hiu. Setuju? Jangan. Kita manusia ini hidup bukan untuk mati. Kenapa kita sampai ini masih hidup? Kenapa malam ini kita masih hidup? Karena kita disuruh untuk bertaubat. Pulang kita dari masjid ini, mudah-mudahan semua dosa kita hapus. Ingat. Pulang kita dari masjid ini yang hapus adalah dosa, bukan hutang. Jangan, makanya kalau ngaji itu sound systemnya jelas. Kalau ngaji itu betul-betul, kalau jaga betul-betul jaga, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan antara tidur dan jaga. Nanti khawatirnya pas pulang besok ditagih orang, kapan kau bayar hutang? Kata Ustadz Somad, keluar dari masjid semuanya lunas. Enggak ada saya ngomong begitu.
Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita bisa berhaji, berumrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pulang haji bangga, huruf hanya dibuat pakai spidol. Kalau diundang nggak pakai surat, nggak datang. Aku sombong. Padahal haji menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Betul? Bapak haji pakai pakaian mayat, satu helai di bawah, satu helai di atas. Ibu pakai pakaian jenazah di padang Arafah, merasakan wukuf bangkit di padang mahsyar. Semuanya tinggal. Yang bisa menolong kita hanyalah sodakoh. Yang bisa menolong kita adalah sholat. Yang bisa menolong kita hanyalah sholawat. Somat. Sholatlah menolong kita, karena sholat tiang agama. Ini masjid besar tapi bangunannya kokoh karena tiang-tiangnya besar-besar. Saya sudah banyak ceramah, baru inilah melihat tiang bercabang. Hebat memang masjid ini, subur sekali Raja Ampat ini. Bukan cuma pohon kayu yang bercabang, tiang masjid pun bercabang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang mengatakan Raja Ampat itu tanahnya tanah kapur, tanah pasir, datang kemari. Hijau, tidak hanya di luar masjid, dalam masjid pun bunga-bunga tumbuh. Luar biasa, Masya Allah. Bunga plastik. Mata kita suka pada yang indah-indah, suka pada keindahan. Jadi kalau mata kita suka pada keindahan, kita juga suka pujian-pujian. Tapi ingat, pujian mencelakakan kita, maka pujian kita serahkan pada Allah. Walhamdulillahi katsira. Aku kotor, aku banyak dosa. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap presiden, aku tidak menghadap gubernur, aku menghadap pada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan Ampat pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi jangan gara-gara ini nanti pas sholat inna salati wa nusuki wa mahyaya, enggak gitu juga. Jangan nanti bapak sholat gitu, apa kata ibu? Enggak begitu juga kale. Cukup dalam hati kita aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya datang dari pulau paling ujung barat sana, Sumatera. Dari Sumatera ke Pulau Jawa 1 jam 30 menit. Dari Pulau Jawa ke Sulawesi 2 jam. Dari Sulawesi ke Papua 2 jam. Ini orang paling ujung barat ke ujung timur. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya akan sampai ke Raja Ampat. Tapi Allah punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Makanya saya kalau ditanya orang, pernah jumpa raja ini, pernah jumpa raja ini, pernah jumpa raja ini, orang bangga, ini foto saya dengan raja ini. Saya tinggal jawab, saya sudah sampai Raja Ampat. Oh, baru 1 raja. Saudara yang dimana? Tuh, katanya nggak boleh sombong. Ustadz sendiri sombong.
la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang ada dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi, tidak masuk surga. Doakan supaya Ustaz Somad ini enggak sombong. Ustaz Somad itu orangnya sombong. Kemarin dia datang masuk ke Masjid Agung Raja Ampat pakai jubah seakan-akan dialah penghuni surga. Ini jubah mereknya Casio, dikasih orang. Merek jubah saya sama dengan merek jubah Kori kita. Apa mereknya? RAR. Apa itu RAR? Raja Arab. Ini yang menjahit jubah ini orang Makassar, hebat luar biasa. Apa hebatnya? Dia nggak perlu ngukur badan saya, nggak pernah diukurnya badan saya, hanya ngelihat saja langsung dia jahit jadi. Saya khawatir jangan-jangan kain kapan saya sudah disiapkannya juga. Dia lihat, oh ini cocok ini kain. Pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan. Saya melihat saudara saya di Raja Ampat, saya punya kenangan yang indah. Lautnya indah, alamnya indah, jamaahnya juga indah, masjidnya indah. Dan saya ingin pulang ke Sumatera, saya pun juga punya jadi kenangan indah. Apakah kedatangan saya ini bisa meninggalkan kenangan yang indah? 6 tahun yang lalu saya datang 2019. Apa kenangan orang Raja Ampat? Ustaz Somad meletakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Dia tidak datang lagi. Tiba-tiba datang 2025, dia mau meresmikan masjidnya besok pagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kuasa Allah semuanya. Saya pun sudah lupa. Maka saya ketika ditanya panitia, Ustaz ingat masjid yang 6 tahun lalu Ustaz letakkan batunya? Saya sudah cemas dalam hati. Ini jangan-jangan masjidnya udah enggak jadi. Alhamdulillah masjidnya jadi Pak Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai akhirnya kita mati, kita dimandikan, kita dikafankan, kita disolatkan, kita dikuburkan, bola mata kita keluar, rambut kita lepas, kuku kita copot. Jangan sampai ketika kubur kita digali, mau otopsi, ternyata pipi kanan dan pipi kiri isinya plastik. Karena suami ingin istrinya cantik, nggak tua-tua. Aku ingin kau menjadi bunga yang tidak layu. Istrinya tahu bunga yang tidak layu adalah bunga plastik. Karena tabiat bunga adalah kuntum, mekar, harum, kuning, layu. Dan suaminya ngancam, jangan layu. Akhirnya istrinya takut, dia pun takut layu. Akhirnya dia operasi kresek. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik. Yang sudah pernah melakukan, mudah-mudahan taubat nasuha diampunkan Allah. Itu Ustaz Somad rambutnya asli. Kenapa rambutnya panjang? Pulang nanti dari Papua, saya mau berangkat umroh. Nanti sampai rumah hari Senin, hari Selasa istirahat dengan anak istri, hari Rabu saya pergi umroh. Nanti habis umroh baru saya gundul. Kenapa rambutnya nggak dipotong pendek? Kalau rambutnya dipotong pendek, harganya sama 10 rial. Kan sayang. Masa kerja dia cuma sikit 10 rial.
Jadi maka dipanjangin biar banyak kerja dia. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita. Saudaraku ya, iya, saudara Ustaz di Raja Ampat ini nggak ada yang memfitnah. Memang nggak ada yang fitnah. Tapi jangan lupa, walaupun saya tausiahnya di Masjid Agung Raja Ampat, tapi ceramah malam ini direkam dan ditonton semua saudara kita dari Merauke sampai Maroko, dan mereka menonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya walaupun nggak ngeliat jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Terasa semutnya menjalar naik ke atas. Kesemutan. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10. Mudah-mudahan 1 jam kebersamaan kita ini bisa merubah kita menjadi lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti di akhir majlis puncaknya adalah doa. Jangan pulang dulu, doa beramai-ramai, doa dalam masjid itu lebih makbul. Nanti doa akan dipimpin oleh guru kita, amalnya lebih banyak, hatinya lebih ikhlas, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten. Saya yang minta doa Kiai, saya datang kemari minta doa Kiai. Nah, sebelum saya tutup, saya mau menjawab ada 2 pertanyaan, boleh? Ada yang nanya saya tadi. Sebentar ya, kok hilang ya? Pertanyaan yang pertama, ketika menguburkan jenazah, jenazahnya masuk liang lahat, apakah diazankan atau enggak? Yang mengazankan jenazah masuk liang lahat sebagian mazhab Syafi'i. Nanti kalau ada yang nanya kenapa diazankan, itu sebagian mazhab Syafi'i, bukan semua, sebagian. Dalilnya mana? Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma nggak ada. Adanya di mana? Di qiyas. Apa dalilnya? Qiyas. Karena waktu lahirnya dulu diazankan, waktu datangnya kan diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu datangnya diazankan, maka waktu pulangnya juga diazankan. Dalam mazhab Syafi'i, azan itu yang pertama untuk masuk waktu sholat, yang kedua untuk ngajak orang ke masjid, yang ketiga untuk membangkitkan semangat perang. Kita mau perang berhadapan musuh, azan. Yang keempat, na'udzubillah, saat api berkobar kebakaran. Yang kelima, kalau ada yang kerasukan, kalau ada orang kerasukan itu diazankan. Makanya kalau ada suami ibu yang kerasukan pelakor, itu diazankan. Apalagi termasuk salah satunya ketika akan menguburkan. Jadi kalau ada yang buat jangan disalahkan, karena ada dalilnya. Yang nggak mau juga nggak salah, nggak apa-apa. Kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi kalau dia buat tidak salah, supaya kita jangan kelahi. Jelas? Pertanyaan yang kedua tentang tahlil, Pak Ustadz. Tahlil Nabi, setelah Nabi sahabat Nabi, setelah sahabat Nabi tabi'in. Kalau ketemu sama Nabi namanya sahabat, kalau ketemu dengan sahabat namanya tabi'in. Nama tabi'innya apa? Ain Qa Alif Hamzah. Imam Atta mengatakan orang yang meninggal dunia diuji di kuburnya 7 malam. Orang yang meninggal dunia diuji di kuburnya 7 malam. Maka dianjurkan keluarganya untuk bersedekah selama 7 malam. Jadi kalau kebetulan anaknya kaya, dia sedekah makanan, itu amalan fatwa dari tabi'in. Tapi jangan gara-gara mau sedekah 7 malam lalu ngutang. Itu namanya sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing.
Makanya kalau ada orang yang miskin, yang susah, kita datang. Ini air putih, ini beras, ini ikan, ini ayam. Nanti malam kita makan. Kamu jangan susah mikirkan makan, wahai fakir miskin. Kalau ada yang kaya, buat nasi kotak. Habis itu kata sambutan dari anak orang kaya. Lalu dia ngomong, Bapak Ibu jangan khawatir, ini bukan utang, ini bukan harta warisan, ini adalah nasi kotak saya, anak orang kaya. Apa kalian nggak tahu saya ini kaya? Hah? Supaya jamaahnya jangan khawatir, takut makan utang, takut makan harta warisan. Tahlil itu isinya apa? Tahlil itu isinya 5. Yang pertama, baca Quran, Yasin, Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Yang kedua, tahlil, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang ketiga, ceramah, nasihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr. Yang keempat, silaturahim, menghibur orang susah. Sabar ya Pak, sabar. Ibu nangis Bu, iya sabar ya Bu, sabar. Saya nangis Pak. Sabar kenapa? Warisannya sedikit. Ada seorang laki-laki meninggal istrinya, datang temannya, yang nangis malah temannya. Istrinya meninggal, dia nggak nangis, temannya datang nangis. Orang nanya, kau kenapa nangis? Istriku nggak mati-mati. Kenapa kau risau dengan istrimu? Karena dia selalu nanya saya, kapan sholat, kapan puasa, kapan sedekah. Kalau ada istri yang mengingatkan kapan sholat, kapan zikir, kapan baca Quran, kapan sedekah, itu adalah istri yang solihah. Jangan dikubur sebelum mati. Setuju Bu? Yang kelima, sedekah. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya mati, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Itu dalil bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai. Semua mazhab tidak ada ikhtilaf, sedekah untuk orang meninggal sampai. Sedekah air minum aja sampai, apalagi lengkeng. Sedekah air minum aja sampai, apalagi risol. Sedekah air minum aja sampai, apalagi, iyalah itulah pokoknya. Sedekah untuk anak yatim. Tapi saya nggak orang kaya Pak Ustadz, saya hidup sederhana. Oke, beli nasi bungkus, bawa ke panti asuhan. Assalamualaikum Bapak panti. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah nasi. Berapa orang anak yatim di sini? Ada sekitar 300 orang. Saya mau ngasih makan semuanya. Enggak, 2 orang aja. Enggak, kebetulan bawa 2 bungkus. Sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah 2 pertanyaan yang masuk tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Selama saya menyampaikan tausiah ini, banyak omongan saya, kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.